Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana caranya melakukan functional test dengan automation test ya, menggunakan API Doc. Dan selain itu nanti juga saya akan sedikit ulas tentang bagaimana caranya menggunakan API Doc untuk keperluan load test dan stress test. Nah, sebelumnya saya akan coba menceritakan dulu tentang studi kasus yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan Camunda REST API, yaitu dengan studi kasus proses bisnis percetakan banner. Jadi nanti fungsional tesnya akan memastikan apakah API-nya Camunda ini benar atau salah, kurang lebih gitulah. Tapi nanti di project kita akan melakukan fungsional test itu eh, di pekerjaan back-end developer. Nah, ceritanya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nanti yang akan kita lakukan fungsional testnya yaitu yang pertama adalah start proses, API start proses untuk pesanan diajukan. Kemudian setelah pesanan diajukan oleh pelanggan ya di proses di pool pemesanan cetakan itu akan dikirim ke percetakan. Nah, kemudian akan diterima dan dievaluasi apakah sudah ada desainnya. Nah, sudah ada desainnya atau belum itu ditentukan di saat pesanan diajukan. Kemudian kalau dalam studi kasus ini kita asumsikan cetakannya sudah ada desainnya, kemudian dia melakukan proses cetak. Nah, fungsional tes berikutnya adalah memastikan apakah tadi sudah ada di dalam list melakukan proses cetak. Kemudian setelah dicek apakah sudah ada di daftar melakukan proses cetak, kita akan cek apakah sudah ada detailnya. Jadi ada 3 endpoint. Endpoint start proses, endpoint list melakukan proses cetak, dan endpoint detail melakukan proses cetak. Nah, di sini yang pertama kita perlu siapkan adalah kita harus membuat dulu endpointnya. Di sini tadi ada 3 endpoint ya, start proses, get list task, sama get detail task. Nah, yang start proses itu endpointnya seperti ini teman-teman, slash process definition slash start proses ya slash id slash start, yang mana id-nya itu adalah id process definition. Nah, teman-teman bisa dapatkan id process definition itu dari sini ya, masuk ke cockpitnya, kemudian ini ada definition id. Kemudian endpoint yang kedua adalah get list task. Tadi setelah kita start proses, kemudian kita lihat apakah ada di dalam daftar list task-nya. Endpoint-nya adalah slash task dengan parameter proses definition key, yaitu percetakan. Proses definition key, teman-teman bisa lihat di bagian cockpit, kemudian proses definition, kemudian yang percetakan ya, karena tadi kita ingin melihat list yang ada di dalam user task melakukan proses cetak. Nah, ini definition key-nya percetakan. Kemudian setelah ada listnya, kita lihat detailnya. Nah, detailnya itu endpoint-nya adalah slash tab, slash id, slash from variables. ID ini adalah tax ID. Bagaimana caranya nanti mendapatkan tax ID? Ya, kita tinggal pilih salah satu proses instance yang sedang berjalan, kemudian klik tadi, kemudian klik di bagian user tax-nya, ini adalah tax ID-nya. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman sendiri sudah familiar ya dengan from Camunda From. Sebenarnya kurang lebih sama prosesnya, tapi di sini kita eksekusinya menggunakan endpoint-nya langsung pakai tools API Docs. Nah, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Untuk start prosesnya dulu. Di sini ada proses start, kemudian, nah ini bodinya teman-teman. Bodinya kurang lebih kayak gini formatnya. Teman-teman nanti bisa lihat lebih lanjut di URL ini ya untuk apa namanya dokumentasi REST API-nya si Camunda. Ya, ini untuk variabelnya ya sudah, ini ada beberapa kita jadikan sampel aja. Yang pertama adalah nama desainnya apa sih gitu. Ini ada value-nya dan tipenya string. Kemudian panjangnya itu apa? Berapa, sorry. Panjang itu value-nya 100. Kemudian lebar itu value-nya juga 100, tipenya integer. Kan kalau kita cetak banner itu kan ditanya ya mau cetak panjangnya berapa kali berapa sama lebarnya gitu. Kemudian desainnya apakah ada? Ini tipenya boolean. Tadi kita studi kasusnya coba by default selalu ada.
Meskipun ini nanti kita bisa manipulasi menggunakan random eh, random variable generator ya. Itu ada di Epidoc. Kemudian bahannya kalau kalau cetak banner kan mau pakai bahan yang biasa aja atau yang bagus. Nah, ini saya coba tulis kualitas satu. Nah, mari kita start prosesnya ya, teman-teman. Ini sebentar, ini ya tutorial fungsional test new. Oke, kita send. Nah, sudah sukses. Kemudian kita cek dulu di Camundanya apakah sudah ada. Mari kita lihat. Tadi itu berarti setelah start proses kan masuk ke percetakan. Nah, harusnya yang ini ya, teman-teman. Nah, kualitas satu. Nah, ini ya, tutorial fungsional test new sudah ada. Kita juga bisa lihat di get list tags-nya. Nah, get list tags itu tadi kan proses definition, sorry, tags ID-nya adalah 472F sekian ya. Nah, ini di bawah sendiri nih sayangnya kalau Camunda nih nggak order by yang descending. ID-nya tadi sebentar ini kan kepercetakan F427. Oke, ini get list-nya 4 atau kita cari gini aja ya. Set, set. Coba kita kirim lagi. Find. Nah, sudah ada ya teman-teman. Oh, ini tuh nggak di bawah sendiri. Ternyata random, urutannya random. Ya, tapi sudah ada ya, ini sudah masuk ID-nya. Kemudian kita mau lihat detailnya. Kita mau lihat detailnya, itu slash tags, slash ID, slash from variables. Nah, ini ID-nya juga task ID. Ini kita pastekan aja. Send. Nah, ini ya 100, kualitas 1, tutorial fungsional test new. Nah, jadi secara endpoint sudah terurut ya. Nah, dan itu tipsnya teman-teman ya, bukan tipsnya sih. Itu caranya harus terurut ya kalau nanti mau bikin testingnya. Nah, ini kan sudah ada endpoint-nya. Kemudian kita mau lanjut ke membuat tesnya. Membuat tes itu ada di sebelah kiri ini, ada fitur namanya tes. Terus kita bikin new test skenario. New test skenario kita beri nama terserah ya, namanya sesuai kebutuhan. Sini misalkan saya kasih nama tutorial tutorial fungsional test. Oke, ini continue. Nah, di tutorial fungsional test nanti akan ditanya oleh API Doc, kita mau pakai step apa aja? Ini tinggal di add step, import from endpoints. Dipilih ya, tadi kan tutorial fungsional test. Nah, ya udah ketiganya. Add. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita memberikan valid eh, valid inisiator. Jadi kita ngasih tahu ke API Doc yang start proses ini benar ketika responsnya seperti ini loh. Get list tags benar ketika responsnya seperti ini loh. Get detail tags benar ketika responsnya seperti ini loh. Nah, itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mendefinisikannya? Kan ini sudah dibuatkan. Nah, kita kembali lagi ke API ini, ke fitur API. Kemudian kita mulai dari start proses dulu. Caranya gampang, teman-teman. Ini kan tadi kita hit ya, sudah ada contoh responsnya. Ini tinggal kita copy. Oke, copy saja. Kemudian kita masuk ke tab API. Nah, di sini ini tuh API, tab API ini tuh semacam dokumentasi API. Tapi dokumentasinya bukan dokumen dalam bentuk dokumen Google Docs seperti yang biasa kita buat. Ini dokumentasi di dalam bentuk sistem atau aplikasi API Doc. Nah, kita harus mendefinisikan di bagian response. Caranya adalah dengan di tab edit, kemudian di sininya ditambahkan add example. Tinggal yang tadi kita pastekan. Oke. Setelah oke, ini ada example name-nya, ditulis aja yang sukses. Kemudian klik oke. Oke, sudah oke. Kemudian kita ini dulu apa namanya di bagian sini
kita harus definisikan validatornya seperti apa. Caranya gampang banget. Tinggal generate from JSON. Nah, ini kan tadi sudah kita definisikan di sini, sudah kita tulis. Ya tinggal di generate aja. Generate ini kan akan otomatis dan ini akan terbentuk sendiri dari apa yang tadi kita definisikan. Sudah? Dan validasinya nanti ada di sini. Oh, ternyata perlu ada links. Oh, ternyata perlu ada method, ada href, ada rel, ada ID yang ID-nya harusnya required, ada definition ID yang dia juga required, ada business key yang dia harusnya required. Jadi ini harus ada semua. Ada tenant ID yang dia itu harusnya dia null gitu dan required gitu. Tenant ID-nya harus ada, nilainya harus null, tapi itu required gitu. Ya kurang lebih seperti inilah. Nah, ini tinggal kita oke. Maka sudah jadi satu, teman-teman ya. Satu apa namanya validatornya. Oke, kemudian untuk yang lainnya itu sama polanya. Ini tinggal dicontoh, paste, sorry, copy, kemudian masuk ke sini ke edit, edit. Oke, edit ini tinggal add example, dipaste. Kok banyak banget? Ya nggak apa-apa. Nanti akan sorry, ini sukses ya, nanti ini sukses. Kemudian nanti akan dikelola sendiri oleh API Doc-nya. Kita tinggal generate from JSON. Maka kan secara otomatis, ini lagi nunggu, dia akan mengecek terlebih dahulu. Memang lumayan banyak. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini dia akan coba baca. Karena tadi ada sekitar berapa ya? Puluhan ribu lens ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, ini ya sudah ya teman-teman. Ini sudah otomatis nih, nilainya harus ada semua ini. Ada Camunda From, pokoknya key-nya udah didefinisikan sendiri lah. Kita nggak perlu mikir karena sudah ada. Tinggal oke. Ntar, ini agak berat. Karena banyak tadi datanya sudah terdapat data sekitar puluhan ribu kalau nggak salah ya. Karena saya tadi sebelum video ini dibuat, saya melakukan load test. Mari kita tunggu terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ini sudah ada ya. Tadi saya sempat pause dulu videonya. Ini saya sudah kurangi ya example-nya agar tidak terlalu banyak. Karena tadi kalau kita lihat dari sini tuh banyak banget lah datanya. Nah, ini sama di get list tags itu di bagian ini. Nah, ini sudah terdefinisikan semua ya, teman-teman tadi. Oke, sudah terdefinisikan semua. Eh, Ya ini apa namanya validasi-validasinya gitu. Kemudian yang terakhir adalah di get detail tags. Di get detail tags itu kita akan lakukan hal yang sama. Ini tinggal di copy, kemudian diedit, kemudian kita add example dan paste. Oke, ini adalah contoh sukses dan klik OK. Tinggal kita save. Oke, ini sudah lengkap semuanya. Nah, kita jangan lupa ya save. Jangan lupa di save dulu. Nah, ini jangan astagfirullah, bentar, bentar. Bentar, bentar, salah. Pencet ya. Kok tadi malah ke reset ya. Bodinya sebentar. Ini sepertinya saya salah klik. Coba saya lihat dulu dari sini apakah masih. Oke, sebentar. Bodinya tadi saya coba ambil dari sini dulu ya, teman-teman. Biar tidak harus ngulang proses yang ini. Body set. Nah, ini. Nah, ini nggak usah dipakai. Oke, ini sudah semua ya. Kita lihat lagi di start proses ini sudah ada muncul example response-nya di get list itu juga sudah muncul. Kemudian di get detail tags itu juga sudah muncul. Nih.
Nah, kemudian saatnya kita jalankan tes. Ini step satu dulu ya. Nah, tes ini bisa dipilih kan, mana aja yang mau dijalankan, dicentang-centang gini. Kemudian untuk iterasinya mau berapa berapa iterasi, berapa kali. Kemudian untuk threads-nya, threads itu berapa running concurrently secara bersamaan. Ini kita coba satu kali dulu semuanya ya. Tinggal di run. Nah, ini sudah ada ya hasilnya dari ketiga endpoint tersebut, itu berhasil dua dan gagal satu. Nah, kenapa kok gagal? Ini tinggal kita cek aja. Ini failed. Nah, ini sudah ada nih keterangannya harus punya property link, harus punya property ID, tapi nggak punya semua ini. Nah, kemudian kita bisa debugging. Bagaimana cara debuggingnya? Ya ini, from tutorial functional test, kita buka. Kemudian di sini. Nah, di sini tuh ternyata yang tadi tuh ikutan kehapus ya teman-teman. JSON badinya ya. Ini kita update. Nah, ini kadang update-nya nggak berfungsi dengan baik ya. Maka kita harus manual ngambil dari start proses yang ini tadi. Start proses, ambil yang ini, tes, tinggal di paste. Coba, dan kita bisa langsung coba sendiri ya teman-teman dari tesnya. Ini kan endpoint-nya udah di dalam skenario tes ya. Kita bisa coba sendiri untuk make sure. Apakah sudah oke? Oh, ini sudah oke. Berarti kita sudah men-setup skenario tesnya dengan baik. Maka kita bisa run sekali lagi. Nah, sudah jalan semua gitu. Nah, ini step satu gitu. Nah, eh, kemudian kan kadang kita perlu juga ya untuk bikin urut-urutannya tuh. Kalau ini kan hard coded ya teman-teman. Ini kan hard coded. Apa sih maksudnya hard coded? Ya parameternya itu-itu aja gitu. Ini di debug it ya, di debug it. Nah, parameternya itu-itu aja. Contohnya apa? Ini. Contohnya ini tax ID-nya itu ya ini aja gitu. Nah, padahal kan kita maunya data baru itu ada nggak sih di halaman list? Data baru itu ada nggak sih di halaman detail? Nah, kita perlu memastikan itu kan agar terurut kan. Nah, untuk proses itu kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.